Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Pranowo, kebetulan sebagai salah satu aktivis sosial di Kabupaten Purbalingga. Saudaraku semuanya, bahwa ada yang menarik dalam prinsip kehidupan kita, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi bagaimana hidup kita itu hukumnya wajib di hadapan masyarakat begitu. Keberadaan kita ditunggu dan bahkan keberadaan kita itu diharapkan oleh masyarakat kita. Maka harus ada prinsip kita. Nah, prinsip ini satu diantaranya adalah tadi yang saya sampaikan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Maka dengan demikian, peta jalan dalam fokus kita harus ada tujuannya. Sejauh atau beribu-ribu langkah yang akan kita lewati, pastilah akan diawali dengan langkah pertama. Maka dari itu, sebelum kemudian kita menentukan tujuan, pastikan roadmap ke depan itu menjadi satu faktor pendukung penuh dalam rangka sampai pada tujuan yang kita lakukan. Kalau niat sudah jelas, jadi di dalam firman Allah juga menyebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sudah jelas niatnya kita adalah beribadah. Adapun yang lain-lain menjadi efek samping dalam kita melakukan ibadah itu sendiri. Tahun 2015 saya kira menjadi satu momen saksi saya mengembangkan sebuah lembaga zakat di Purbalingga yang bernama Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah. Tertatih dan bahkan banyak tantangan yang kita hadapi pada saat itu, karena saya berdiri sebagai personil one man show atau hanya personal sendiri untuk melakukan pengembangan strategi-strategi agar Lazismu bisa dipercaya oleh banyak orang. Lazismu tentu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2002. Kemudian di Purbalingga ada pada tahun 2013 dan saya masuk di tahun 2015 itu. Diawali dengan kita melakukan kegiatan sedekah jamaah dengan kegiatan Pekan Muharram. Pada saat itu kita ada sedekah akbar. Sedekah akbar ini adalah satu strategi dalam rangka kita mengenalkan, mensosialisasikan Lazismu dari sekolah satu ke sekolah yang lain, dari amal usaha Muhammadiyah satu ke aum yang lain, sehingga kemudian seiringnya waktu berjalan kita harus ada kegiatan-kegiatan yang memberikan trust, kepercayaan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa dana yang diamanahkan berupa zakat, infak, dan sedekah itu betul-betul disalurkan sebagaimana mestinya. Di dalam surat At-Taubah juga disebutkan innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal amilin dan lain sebagainya, sebagai satu pedoman kita mentasarufkan. Tapi yang tak kalah menarik adalah bagaimana meningkatkan kesadarannya pada saat itu, kesadaran zakat. Dan nunsewu, hampir tokoh-tokoh Muhammadiyah yang belum menunaikan zakatnya di Lazismu juga semakin banyak pada saat itu. Nah, ketika kita mensosialisasikan bertahap demi tahap, alhamdulillah masyarakat semakin sadar dengan perolehan yang sangat sedikit pada saat itu. Kita satu bulan pada saat itu hanya berhasil mengumpulkan sekitar Rp700.000, berkembang menjadi 1 juta, berkembang dan lain sebagainya. Satu tahun itu kita hanya memperoleh 100 jutaan. Kemudian tahun berikutnya kita berhasil menghimpun 250 juta. Tahun berikutnya alhamdulillah berkembang menjadi 500 juta. Dan tahun berikutnya alhamdulillah berkembang menjadi 1 miliar. Dan terus dan sebagainya. Perkembangan itu atas dukungan pengurus, atas dukungan pengawas dan lain sebagainya. Sebagai salah satu supporting kita dari teman-teman pengurus, pengawas yang memberikan kebijakan dan lain sebagainya, bahwa eksekusi dalam kegiatan apapun di dalam Lazismu adalah eksekutornya adalah eksekutif yang dibentuk
yaitu jajaran badan eksekutif gitu. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita sudah melihat begitu dalam bahwa Lazismu sekarang target penghimpunannya di angka 5 miliar. Dan tentu bukan angka yang kecil. Ini adalah tantangan yang besar. Tapi bagaimana kemudian tujuan kita besar dan kita tentukan roadmap-nya. Di Lazismu kita sudah tentukan roadmap-nya, kita sudah tentukan perencanaan strateginya, kita sudah membreakdown yang tadinya tidak ada kantor layanan satupun yang terpadu di Lazismu, dan tahun 2021 kita berhasil mendirikan kurang lebih 28 kantor layanan di Lazismu Purbalingga. Dan tahun 2021 kita merintis program-program yang memberikan inspirasi bagi kantor layanan yang lain, yaitu diantaranya adalah ada Kampung Zakat yang berada di Taman Sari, ada Kampung Berdaya sebagai salah satu sarana untuk program pentasyarufan, ada program Tani Bangkit yang menjadi satu bagaimana kita menyerap para zakat-zakatnya pertanian dan lain sebagainya dan seterusnya. Banyak yang sudah terbantu dari Lazismu Purbalingga. Tentu ini menjadi satu sarana bagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya melalui Lazismu Purbalingga. Terima kasih 7 tahun bersama Lazismu Purbalingga. Terima kasih 7 tahun telah bisa menjadi sarana, momen bagi saya pribadi untuk mengabdikan diri di Purbalingga melalui wadah Lazismu Purbalingga. Dan saya berharap bahwa kebersamaan selama 7 tahun ini tentu banyak hal-hal yang saya lakukan, banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang di luar daripada ekspektasi, harapan rekan-rekan semuanya dari kantor layanan. Banyak hal-hal yang di luar harapan dari teman-teman eksekutif secara internal, pengurus, pengawas, yang barangkali kesalahan dan kekurangan itu menjadi obat bagi saya, menjadi muhasabah bagi saya, agar bagaimana kemudian akan jauh lebih baik ke depannya, menjadi evaluasi bagi saya secara pribadi. Dan saya titipkan untuk Lazismu Purbalingga kepada eksekutif, kepada teman-teman pengurus dan pengawas. Mudah-mudahan Lazismu akan senantiasa berkembang menjadi tagline yang atau tema besar yang sudah saya rintis pada tahun 2020-2021 dengan tagline atau tema besar kita adalah zakat penolong Purbalingga. Ini adalah jargon kita bahwa zakat adalah sebagian daripada penolong masyarakat di Purbalingga. Konsep ini tentu menjadi satu harapan kita bersama-sama tentang bagaimana potensi zakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu menurunkan angka kemiskinan, mampu memperdayakan masyarakat, mampu mengubah yang tadinya tangannya di bawah menjadi tangannya di atas, mampu merekatkan kebersamaan di relawan, dan terutama untuk teman-teman driver ambulans Lazismu Purbalingga. Saya ucapkan terima kasih atas perjuangan yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya. Tentu mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal kebaikan kita ke depan dan menjadi tabungan di akhirat nanti. Semangat terus, dan saya pamit undur diri dari Lazismu Purbalingga. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.